Selamat datang dalam video implementasi keperawatan dari kelompok 35. Kami akan melakukan implementasi keperawatan pada proses premedikasi untuk pasien yang menjalani proses kemoterapi. Kemoterapi merupakan perawatan medis yang menggunakan zat kimia kuat untuk membunuh sel-sel yang tumbuh secara cepat di dalam tubuh. Kemoterapi merupakan terapi yang paling sering digunakan untuk mengobati kanker, karena sel kanker tumbuh dan berkembang biak jauh lebih cepat daripada kebanyakan sel di dalam tubuh secara normal. Meskipun demikian, kemoterapi yang merupakan cara yang efektif untuk mengobati berbagai jenis kanker, pengobatan kemoterapi juga memiliki resiko efek samping seperti mual, muntah, maupun adanya reaksi alergi yang dapat menurunkan kualitas hidup pasien. Beberapa efek samping kemoterapi tersebut bersifat ringan dan dapat diobati, sementara yang lain dapat menyebabkan komplikasi serius. Untuk penata laksanaan dari kemoterapi sendiri, terdiri dari premedikasi, medikasi, dan post-medikasi. Latar belakang pasien yang kami rawat adalah Nyonya S berumur 52 tahun, menderita kanker mamae dan akan menjalani kemoterapi pada hari lanjutan. Pasien kami mengeluhkan merasa sesak napas, mengeluh kedinginan, mengatakan merasa mual dan ingin muntah. Pasien kami juga mengatakan merasa lemas. Pasien kami mengatakan sering sakit kepala dan juga pernah mengalami riwayat sakit lambung. Pasien terlihat lemas dan pucat. Pasien terlihat menggunakan oksigen nasal kanul 4 liter per menit dengan tekanan darah 103/58 mm hidrogium, pernafasan 18 kali per menit, nadi pasien 94 kali per menit, suhunya 36,4 derajat Celcius, SpO2-nya 98%, akral teraba dingin, CRT kurang dari 3 detik. Untuk itu, kami akan melakukan penata laksanaan sesuai dengan diagnosa keperawatan sebagai berikut. Kami akan melakukan implementasi keperawatan pada proses premedikasi dalam pemberian obat untuk mencegah terjadinya efek samping pada pasien yang menjalani kemoterapi. Oleh karena itu, selamat menyaksikan video implementasi dari kelompok 35. Nurse Winca boleh bantu saya untuk double check pemberian obat ya. Oke, ini pasien atas nama Nyonya S, 52 tahun, dengan diagnosa medis kanker mamae, akan dilakukan pemberian terapi obat premedikasi kemoterapi, yaitu terapi obat ranitidin 10 ml, dexamethasone 10 mg, dan ondansetron 8 mg melalui IV pada jam 10 ya. Oke, benar, pasien atas nama Nyonya S, 52 tahun dengan diagnosa medis yang mamae yang akan diberikan terapi obat premedikasi kemoterapi yaitu ranitidin 10 ml, dexamethasone 10 mg, dan ondansetron 8 mg yang akan dilakukan melalui IV jam 10 pagi. Oke, terima kasih Nurse. Ya. Saya siapkan obatnya dulu ya. Oke. Boleh bantu saya untuk siapkan obatnya? Oke, obatnya akan langsung saya berikan ke pasien ya.
Baik, Nurse Winca, saya sudah siapkan obatnya. Untuk tambahannya lagi, ini tanggal kadaluarsanya 28 Maret 2028 ya, Sus. Oke, saya akan langsung berikan kepada pasiennya ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya Suster Yuli yang akan merawat Ibu dari jam 7 hingga jam 2 sore nanti. Sebelumnya boleh sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Sari, 9 Januari 1974. Oke, Ibu Sari ada keluhan pagi ini? Saya pusing, sakit banget sus. Terus juga akhir-akhir ini saya gampang lelah gitu sus. Terus juga ini mual, muntah. Terus akhir-akhir ini juga asam lambung saya tuh sering naik terus sus. Sama mesem naik Ya, ya. terus saya kalau ada kemo gitu kayak hari ini tuh kedinginan gitu. Oh ya, kedinginan. Itu memang efek dari obatnya ya Bu ya. Oke, ini kemoterapi keberapa Bu kalau boleh tahu? Kelima. Oke, kelima. Berarti Ibu sudah paham ya, setelah melakukan pemberian medikasi kemoterapi, nanti akan dilakukan pemberian obat post medikasi ya Ibu ya. Ada 3 obat yaitu ranitidin, ondansetron, dan juga dexamethasone. Ranitidin untuk mengurangi gejala mual muntah yang Ibu alami, ondansetron untuk mengurangi produksi asam lambung, jadi GERD Ibu bisa gejalanya dikurangin. Kemudian dexamethasone untuk obat anti peradangan ya Bu ya, jadi mengurangi reaksi alergi setelah pemberian kemoterapi. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Enggak ada sus. Oke, kalau gitu saya akan mempersiapkan obatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Permisi Ibu. Selamat pagi, Suster Pagi, Yuli, Dok. Ibu, Bapak. Ayo, pagi dong. Oke, ini pasiennya Suster Yuli ya. Iya benar. Oke, saya hari ini Dr. Yuskiel. Saya yang visit hari ini ya untuk pasien-pasien yang menjalani kemoterapi. Sebelumnya boleh sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Boleh saya lihat gelang identitas? Sari, 9 Januari 1973. Oke, sudah sesuai ya. Ya. Oke, baik. Di saat ini apakah ada yang ingin Ibu Sari tanyakan? Sejauh ini nggak ada sih dok. Tidak ada ya. Oke, bagaimana proses kemoterapinya? Sampai sini kayak masih gitu-gitu aja sih dok. Mungkin karena masih kelima ya. Efek yang dirasakan bagaimana? Ini sih dok, jadi gampang lemas gitu. Terus juga mual muntah. Ada lagi? Pusing? Pusing juga. Lidah Dok. terasa pahit? Enggak sih dok, tapi gampang pusing aja. Makan gimana? Makan sedikit berkurang sih dok. Jadi Oh. kayak yang biasanya 1 piring jadi setengah piring kayak gitu. Oke, kalau begitu kita perlu memperhatikan ya untuk porsi makannya dan juga minumnya. Nanti Suster Yuli tolong bantu juga ya untuk Baik. pantau untuk status nutrisi pasien. Karena biasanya untuk pasien-pasien kemoterapi itu sangat rentan mengalami penurunan status nutrisi. Jadi misalnya penurunan berat badan. Oleh karena itu pentingnya supaya Ibu Sari tetap menjaga bagaimana kebutuhan nutrisinya tercukupi dengan makanan yang seimbang dan juga makanan yang terpenuhi dan cukup porsinya ya. Iya dok. Nanti jangan lupa untuk minum air ya. Bapak nanti kalau bisa mohon disiapkan airnya. Iya dok, ada. Bisa aqua ataupun bisa mineral yang disesuaikan dengan kebutuhan Ibu ya. Baik dok. Oke. Kalau begitu nanti kita akan kasih obat lanjutan untuk kemoterapi selanjutnya itu doxorubicin ya. Kita ganti dari obat kemoterapi selanjutnya. Nanti saya akan pantau juga misalnya ada efek samping atau perubahan apapun yang dirasakan oleh Ibu. Ini sudah sampai di pos medikasi ya Suster? Benar dok. Oke, kalau sampai di pos medikasi saya rasa sudah dijelaskan ya oleh Suster Yuli. Iya. Ini mau pemberian obat? Benar. Oke, obat apa saja yang mau diberikan? Suster? Obatnya ada ranitidin, Oke. ondansetron, dan juga dexamethasone. Oke, kalau gitu kita sudah lakukan kolaborasi ya. Oke, nanti selanjutnya sama Suster Yuli ya. Kalau misalnya Suster Yuli ada tanda-tanda reaksi alergi ataupun tanda-tanda efek samping yang muncul secara berlebihan dan abnormal, tolong segera disampaikan kepada saya. Oke dokter. Oke, sampai di sini yang ingin ditanyakan Ibu Sari sama Bapak? Tidak ada sih dok. Tidak ada. Oke, kalau begitu saya permisi ya. Baik dok. Mari. Terima kasih dok. Sama-sama. Oke Ibu, saya sudah bawa obatnya ya. Kita langsung kasih aja ya.
Oke Ibu, saya masukin obat dexamethasolnya ya. Ya. Bu kalau nyeri bilang ya. Iya, sus. Nyeri Bu? Agak bingung sih. Yuk ya, terasa nggak obatnya masuk? Iya. Oke. Dexamethasone sudah. Ini ada sentronnya ya. Untuk obat lambungnya tadi. Saya bilas ya Bu. Oke. Yang terakhir NPD. Saya bilas lagi ya. Oke sudah ya Bu. Ada nyeri nggak di bagian infusnya di? Nggak ada, sus. Nggak ada ya. Oke Bu. Kalau begitu nanti kalau misalkan Ibu ada keluhan setelah pemberian obatnya, Ibu bisa langsung pencet bel kasih tahu saya Bu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Enggak ada. Nggak ada ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Baik sus, terima kasih. Makasih ya, sus. Permisi Bapak Ibu.